Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abigail Lesmari Syombing dari jurusan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan Dijajadi mendirikan PT Sanmar Food Manufacturing Co. Ltd dan memperkenalkan ke publik merek baru yaitu Indomie, gabungan dari kata Indonesia dan mie pada tahun 1972. Indomie merupakan salah satu merek mie instan terawal yang muncul di pasaran Indonesia. Dengan kala itu hanya memiliki dua rasa, kaldu ayam dan udang. Saya memasarkan produknya dalam negeri pada tahun 1982 sampai 1803. Sanmaru juga mulai melakukan ekspor ke negara tetangga seperti Brunei, Malaysia, dan Singapura, serta ke Eropa, Amerika, Australia yang pabriknya ada di Ancol, Jakarta Utara. Nah, di sini bagaimana Salim itu menerapkan strategi-strategi. Yang pertama itu strategi produksi yang kan dari Indomie ini kan mendominasi dan populer di Indonesia sebagai makanan praktis dan cita rasa yang kaya. PT Indofood sukses makmur. Ya, di sini tulisannya PT Indofood CBP sukses makmur TBK Jakarta ya teman-teman. Jadi di sini telah membawa mie instan Indomie ke pasar internasional selama kurang lebih 20 tahun. Indomie menikmati popularitas tinggi di negara-negara sekitarnya. Meskipun Indomie terbang ke lebih dari 80 negara, Indomie juga bisa ditemukan hampir di setiap supermarket ya yang sekarang ini ya. Ini yang diterapkan si Salim, strategi produksi Indofood ya kan, memasuki supaya bisa masuk ke pasar internasional. Yang satu pertama itu membangun pabrik di luar negeri, melakukan inovasi yang berkelanjutan, standarisasi produk, menjaga kualitas. Strategi penempatan Indofood memiliki jaringan distribusi, pengiriman, dan penetrasi rantai pasokan yang lebih luas, yaitu pemasaran produk harus adil, efektif, dan efisien. Hal ini dilakukan agar setiap orang dapat mengetahui, mencoba, mengenal, dan mungkin bahkan mempelajari tentang produk tersebut. Misalnya produk instan dapat dipasarkan di toko, supermarket, dan didistribusikan dengan lebih baik dengan memilih agen yang tepat dari suatu daerah gitu kan. Ini dengan pemasaran yang baik, promosi produk yang baik, dan kualitas yang baik. Sangat mungkin untuk masuk ke pasar yang ada. Strategi pemasaran juga bisa selain dari media elektronik ya teman-teman. Indofood juga beriklan dengan menggandeng Indomie sebagai sponsor acara. Misalnya mereka mengadakan roadshow, festival, atau kayak berada di tempat-tempat tertentu seperti sumbangan membantu korban bencana. Di acara ini juga dirancang untuk memamerkan dan mempromosikan barang yang tidak dapat dibeli kayak sebagai daya tarik utama yang menjadi ciri khas lebih berbeda gitu. Salah satu kegiatan Indomie adalah Jingle Dare, sebuah kegiatan pembuatan lagu jingle untuk siswa SMA. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran merek Indomie di kalangan remaja dan pelajar. Jadi target pasarnya si Salim ini adalah remaja. Jadi perusahaan harus mulai mengenalkan mereka tentang Indomie dan dalam fokus untuk meningkatkan posisi perusahaan di pasar. Oleh karena itu Indomie menggunakan berbagai taktik, yaitu penetrasi pasar. Kenapa? Di Indofood menggunakan pemasaran terpadu untuk meningkatkan penetrasi pasar dan daya tahan. Seperti ada pesan-pesan kreatif, ini menunjukkan bahwa merek Indomie dalam instan yang menarik, yang siap cepat saji gitu kan, yang bisa dibilang enak begitu. Jadi di sini juga mereka melalui penetrasi pasar bisa juga dari iklan yang kita tahu itu kan ada pertama kali iklan Gita Gutawa di mana Indomie sering dikaitkan dengan demografi dan pasar. Kalau pengembangan pasar itu juga bisa dimulai dari kita mendistribusikannya ke warung-warung kecil, ke toko-toko kelontong yang bisa diketahui oleh masyarakat kalangan bawah.
tidak hanya kalangan atas tapi semua gitu. Berarti nggak ada patokan ini hanya untuk orang kaya gitu kan, harganya pun terjangkau. Jadi itulah termasuk strategi pasar ya teman-teman, supaya baru warung itu salah satu saluran distribusi Indofood. Nah, promosikannya atau apa melaluinya spanduk gitu, jadi orang jadi penasaran, mengadakan tester juga ada gitu. Jadi kayak kalau testernya dalam jumlah kecil mungkin orang bakal penasaran tentang rasanya, apalagi kalau misalnya bentuknya kecil gitu kan, kayak ih kok kayak kurang gitu ya, pengen tahu jadi beli. Begitulah cara strateginya. Ini juga menanggapi persaingan yang ketat dan permintaan pelanggan akan variasi rasa dengan mendiversifikasi produknya. Pengembangan produk baru ini dilakukan untuk meningkatkan penjualan Indofood dan mengimbangi tindakan pesaing. Melalui rasa-rasa baru itu bisa membuat tetap jalan gitu produk Indomie ini, kayak rasa mie goreng pedas. Di sini juga ada rasa soto koenagi. Kan di sini tertulis jelas ya teman-teman, PT Indofood CBP sukses makmur TBK. Lihat ya, ini dia. Ini strategi tanggung jawab sosial di mana perusahaan Indofood berusaha mendekatkan industri kepada masyarakat dengan menerapkan strategi CSR. Nah, Indofood berpartisipasi dalam program peduli lingkungan atau sosial sebagai bagian dari upayanya untuk memberikan kontribusi yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Dari saya ucap jika ada kesalahan kata atau perbuatan mohon dimaafkan. Saya Abigail Asmara Siombing mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya.